Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Niklas Füllkrug semakin dekat menuju AC Milan dan ini disebabkan oleh Santiago Giménez menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara tentang Milan yang terus mempercepat penandatanganan Füllkrug dari West Ham. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi Giménez. Berikut komentar sang jurnalis saat berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano. Füllkrug sudah mencari klub baru dan kami adalah orang pertama yang menghubungkan namanya dengan Milan. Dan 2 hari yang lalu kami adalah orang pertama yang berbicara tentang akselerasi yang dilakukan Milan, tentang keinginan Kare untuk menandatangani Füllkrug sesegera mungkin. Hasil negatif dari kondisi fisik Giménez dan kebetulan Giménez akan menjalani operasi, Milan telah memutuskan untuk melakukan all-in pada Füllkrug. Kesepakatan ini bisa bermanfaat bagi Milan pada tingkat teknis karena mereka kekurangan pemain dengan karakteristik sepertinya, tetapi jelas secara finansial ini adalah operasi yang ekonomis dan ingin menutup kesepakatan formula pinjaman kering hingga akhir musim. Sementara West Ham meminta dimasukkan opsi untuk membeli. Kedua belah pihak akan mencari jalan tengah dengan opsi pembelian, tetapi saya dapat mengkonfirmasi bahwa Milan ingin sesegera mungkin menutup kesepakatan, ungkapnya. Paolo Maldini sekali lagi tolak tawaran dari Saudi Pro League karena dia hanya menginginkan AC Milan menurut sebuah laporan. Nicolo Schira melaporkan bahwa klub Saudi telah mengajukan tawaran yang sangat menggiurkan kepada Maldini dalam beberapa pekan terakhir, tetapi dia tegas menolak tawaran tersebut. Maldini tidak ingin menandatangani kontrak dan bekerja untuk klub lain selain Milan dan pendiriannya tetap teguh hingga saat ini. Maldini diwawancarai oleh Tutto Mercato Web di acara Premio via Regio per bulan lalu dan dia ditanya tentang rumor kemungkinan untuk menggantikan posisi direktur olahraga Fiorentina yaitu Daniele Prade. Berikut komentar legenda Milan itu. Sepupu saya menelpon dan memberitahu saya tentang hal itu, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Hanya ada satu klub bagi saya di Italia dan begitulah yang akan selalu terjadi. Bahkan saya akan menambahkan untuk klub luar negeri juga. Saya masih merasa sulit untuk berbicara tentang Milan, tetapi saya senang bahwa posisi mereka saat ini di klasemen Serie A lebih baik daripada di masa lalu, ungkapnya. Iglitare terus berburu pemain baru dan sekarang Mario Gila menjadi target selanjutnya menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengkonfirmasi bahwa Milan sedang bekerja untuk menandatangani striker baru di Mercato musim dingin dan tampaknya Niklas Füllkrug adalah favorit saat ini. Selain memperkuat lini serang, Tari juga sedang mengerjakan perekrutan baru untuk lini pertahanan juga. Dalam beberapa hari ke depan, pertemuan diharapkan segera terjadi antara direktur olahraga Milan dan agen dari Gila yaitu Alejandro Camanung. Saat ini kontrak Gila akan berakhir pada Juni 2027 dan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sang bek tertarik memperpanjang masa baktinya di elang ibu kota. Pertemuan ini akan menentukan apakah ada celah bagi Rossoneri untuk bergerak pada awal Januari atau justru diskusi dapat dilanjutkan pada bulan Juni mendatang serta soal keuangan. Gila adalah salah satu kandidat untuk mengisi lini pertahanan Milan, tetapi dia bukan satu-satunya pilihan bagi Diavolo. Selain Supercoppa Italiana, perjalanan ke Arab Saudi membuat AC Milan meresmikan kerjasama dengan Sportplex. Melalui situs resmi klub, Milan telah mengkonfirmasi bahwa mereka dan Sportplex akan membuka akademi baru di Jeddah, Arab Saudi, untuk menandatangani langkah pertama di pasar yang strategis ini. Proyek ini akan diluncurkan pada bulan depan dan akan mengembang nilai-nilai olahraga, pendidikan, dan sosial. CEO AC Milan yaitu Michael Oatley pun ikut memberikan pengumuman tentang proyek jangka panjang ini. Berikut komentar petinggi Diavolo itu. Pembukaan akademi AC Milan di Jeddah menandai langkah konkret pertama klub menuju visi jangka panjang di kawasan yang merupakan kunci pertumbuhan internasional kami. Arab Saudi mengalami transformasi yang signifikan dengan tujuan yang jelas untuk mengembangkan olahraga, memberdayakan pemuda, dan menumbuhkan masyarakat yang lebih aktif. Sejalan dengan visi Saudi 2030, melalui kemitraan kami dengan Sportplex, kami memperkenalkan metode AC Milan ke Jeddah dengan fokus pada keunggulan, pendidikan, nilai-nilai olahraga, dan sosial bagi generasi mendatang, ungkapnya. AC Milan gagal mempertahankan gelar Supercoppa Italiana setelah dibungkam Napoli 2-0 di Arab Saudi. Babak pertama dimulai, Milan kesulitan membongkar pertahanan rapat Napoli yang pada pertemuan kali ini mereka memilih bermain lebih bertahan. Hal ini membuat Diavolo memilih bermain lebih melebar dan mencoba membongkar pertahanan Napoli melalui sisi sayap serta umpan silang, tetapi hasilnya masih nihil. Mike Maignan sempat membuat kesalahan seperti tahun lalu yang membuat gawang Milan dalam bahaya dan benar saja pada menit ke-39, David Neres membuka skor untuk Napoli setelah salah antisipasi
evakuasi yang dilakukan oleh Minyon atas umpan silang dilepaskan Rasmus Højlund. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Milan kembali lancarkan serangan, namun pada menit ke-63 Napoli justru mampu menggandakan kedudukan melalui tembakan Rasmus Højlund. Selanjutnya Rossoneri melakukan perubahan taktik menjadi 4 back, namun pertahanan Napoli sangat disiplin untuk membuat Christian Pulisic dan Christopher Kunku kesulitan. Jelang berakhirnya waktu normal, tensi mulai memanas dan kali ini melibatkan Fikayo Tomori dan Scott McTominay yang pada akhirnya menghasilkan kartu kuning untuk keduanya. Setelah insiden tersebut, Milan terus menggempur pertahanan Napoli, tetapi skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Napoli berhak maju ke partai final menunggu hasil Inter versus Bologna, sedangkan Milan harus pulang ke Italia lebih cepat setelah tersingkir dari kompetisi Supercoppa Italiana dan gagal mempertahankan gelar mereka musim lalu. Massimiliano Allegri sekali lagi menegaskan perlu tetap tenang meskipun timnya tersingkir dari Supercoppa Italiana. Allegri berbicara kepada Sport Media Asia setelah peluit panjang dibunyikan dan menyampaikan kekecewaannya setelah hasil negatif lainnya. Berikut beberapa komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Kami menghadapi Napoli yang kuat, kami tahu itu. Kami bisa tampil lebih baik setelah gol kedua. Itu adalah pertandingan yang dimainkan dengan baik oleh kedua tim. Mereka bermain lebih baik secara defensif dan pantas menang. Wasit bekerja dengan baik dan tim wasit bekerja dengan baik. Saya harus menganalisis permainan. Telah kebobolan gol terlalu mudah di babak terakhir dan kami perlu memperbaikinya. Kekalahan malam ini harus dilihat sebagai kekalahan untuk kembali bangkit. Untungnya itu adalah pertandingan cup. Meskipun kami kecewa, kami harus kembali menatap liga sekarang. Bongo bekerja keras malam ini. Dia memiliki situasi menguntungkan. Dia memiliki kualitas yang sangat baik. Dia akan melewati masa sulitnya pada akhirnya. Dua gol mungkin memecahkan kebuntuan. Kami hanya harus terus percaya. Dia sudah berada di Italia selama 3 bulan. Ada pemain yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan berjuang. Kualitas seorang pemain penting dan harus dieksploitasi, ungkapnya. Dan Rabiot layangkan kritik terhadap wasit setelah AC Milan disingkirkan Napoli dari Supercoppa Italiana. Rabiot diwawancarai oleh Sport Media Asia setelah pertandingan. Dia berbicara tentang berbagai hal dalam kekalahan di Arab Saudi tadi malam dan salah satunya tentang wasit. Berikut komentar sang gelandang disampaikan melalui Milan News. Tidak, menurutku tidak. Perbedaannya bukan karena Gimenez ada di sana bulan lalu dan bahkan kami tetap mencetak gol ketika Leo tidak ada di sini. Ini bukan tentang pemain yang absen. Kami perlu mendapatkan kembali kekompakan dan solid yang telah sedikit menghilang dalam pertandingan terakhir. Kami sedikit kurang secara defensif malam ini. Kami memiliki peluang dan tidak bisa mencetak gol. Kami harus melakukan yang lebih baik dan kami harus tetap tenang. Mengecewakan karena kami ingin berjuang untuk trofi, tetapi kami harus tetap tenang karena kami melakukannya dengan baik di liga. Kami harus kembali melakukannya dengan baik. Tidak ada komentar. Itu bukan kartu merah. Wasit bisa saja melakukannya jauh lebih baik. Tetapi itu bukanlah hanya tentang pertandingan ini. Itu berlangsung dalam banyak pertandingan. Saya tidak hanya berbicara tentang Milan. Saya juga melihat pertandingan lainnya. Ini mengecewakan, tetapi kami tidak melakukannya dengan baik saat ini. Tapi pertandingan ini bukan kesalahan wasit. Itu tanggung jawab kami. Kami seharusnya bisa melakukan yang lebih baik dan kami tidak bisa memenangkannya. Para pemain kecewa, tetapi kami harus segera kembali ke liga. Kami harus terus bekerja dan berkembang. Pemain muda kami belajar. Dalam seperti ini juga merupakan cara kami tumbuh. Musimnya masih panjang. Kami tenang, ungkapnya. Milan mengkonfirmasi bahwa Santiago Gimenez telah menjalani operasi kecil untuk menyelesaikan masalah pergelangan kakinya. Melalui situs resminya, klub mengkonfirmasi bahwa Gimenez menjalani Bridgman arthroscopic pergelangan kaki kanannya hari ini di Amsterdam. Operasi tersebut dilakukan oleh Profesor Gino Kerskov di hadapan staf medis AC Milan berjalan sukses. Setelah masa pemulihan yang dijadwalkan selama seminggu, Gimenez akan kembali ke Italia untuk melanjutkan program rehabilitasnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang seberapa lama sang pemain akan pulih sepenuhnya, tetapi yang jelas tahun 2025 milik Gimenez telah resmi berakhir. Laporan awal pekan ini menunjukkan bahwa dia akan sepenuhnya pulih dalam 2 bulan, tetapi bisa saja mendekati 3 bulan jika menurut laporan dari media Meksiko. Gimenez pertama kali keluhkan cederanya saat menghadapi Atalanta dan setelah itu dia telah absen cukup lama serta melewatkan pertandingan penting. Ezio Simonelli selaku Presiden Lega Serie A mengklaim bahwa pertandingan AC Milan versus Como akan tetap dilaksanakan di Perth, Australia. Simonelli diwawancarai Sport Media Asia sebelum pertandingan antara Napoli melawan Milan di Supercoppa Italiana tentang beberapa hal. Berikut komentar sang presiden disampaikan melalui Milan News. Kami sangat senang dengan kesuksesan acara ini. Memiliki stadion yang penuh sangat bermanfaat, menunjukkan bahwa upaya globalisasi ini membuahkan hasil. Kami bahkan bertemu dengan penduduk setempat yang mengenakan topi Napoli dan Milan, yang merupakan bukti bahwa ide ini membuahkan hasil. Pertandingan Milan Como akan dimainkan di Perth pada 8 Februari sesuai jadwal. Mengadakan pertemuan formal dengan Infantino, kami memiliki sejumlah kekhawatiran tentang persyaratan yang kami terima, tapi Collina memberi kami jaminan yang cukup mengenai wasit Asia. Misi yang paling sulit diterima ini akan kami terima. Kami mengatasi rintangan mengenai wasit berkat kepercayaan yang kami miliki pada Collina, ungkapnya.